Vitamin. Vitamin secara umum dibagi menjadi dua macam. Ada vitamin larut lemak, ada vitamin yang larutnya ke air. Vitamin larut lemak di sini ada vitamin A, D, E, dan K. Jadi pada anjing itu bisa mengkonversi carotenoid menjadi vitamin A. Tapi pada kucing tidak bisa. Sehingga kucing memerlukan sumber vitamin A murni. Kalau anjing dari makanan yang ada kayak beta karoten atau karotenoid, dia bisa dikonversi jadi vitamin A. Tapi kalau kucing nggak bisa dia badannya, sehingga dia memerlukan vitamin A tambahan dalam pakannya. Makanya kenapa pada produk-produk multivitamin atau produk-produk pakan kadang mengunggulkan selain taurin tadi ada kandungan vitamin A. Alasannya ini. Kalau teman-teman pakai raw food vitamin A dari mana? Beli aja IP nggak apa-apa. Yang murni vitamin A buat ditambahkan. Atau kalau enggak boleh ditambahkan wortel. Tapi wortel bukan yang komposisi utama ya. Jadi kalau produk-produk pakan yang ada karotenoid itu produk-produk pakan yang dia memberikan warna rada orange. Wortel, jeruk. Tapi kalau jeruk jangan. Kenapa? Dia manis. Kandungan gulanya tinggi. Termasuk madu. Madu memang gula rendah, tapi galaktosanya kan tinggi gitu. Itu juga bagian dari karbohidrat. Kadang ada beberapa teman-teman yang kucingnya sakit, pertolongan pertamanya dicokokin madu tiap hari. Itu kurang tepat. Tapi kalau hanya untuk pertolongan pertama, artinya pemberian pertama, sambil kita mencari recovery mungkin, itu nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan itu nggak boleh. Karena kucing tidak bisa mencerna karbohidrat dengan baik. Terus anjing dan kucing tidak dapat mensintesis vitamin D dalam jumlah yang cukup tanpa bantuan paparan sinar matahari. Ini menjadi alasan kenapa kalau kucing sakit biasanya dokter hewan akan menyarankan dijemur di pagi hari cukup 10 menit 15 menit. Agar dapat paparan sinar matahari, tubuh bisa memproduksi vitamin D. Vitamin D fungsinya apa sih? Orang sering mengkaitkan vitamin D dengan kesehatan kulit. Padahal tidak melulu karena itu. Vitamin D itu dia juga membantu menyerap nutrisi dalam usus. Kalau sakit kan organ tubuh fungsinya nggak normal nih. Kita perlu vitamin D, ibaratnya perlu bensin. Biar ususnya bekerja. Penyerapan nutrisinya lebih baik. Vitamin K dapat disintesis oleh bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan. Tadi sempat kita bahas, ada serat dia juga membantu menjaga populasi bakteri baik. Salah satu fungsi bakteri baik, selain untuk membantu proses pencernaan, ternyata dia juga bisa menghasilkan vitamin K. Vitamin K fungsinya apa? Untuk menstabilkan tubuh agar tubuh tidak gampang perdarahan. Jadi kalau ada luka, lukanya cepat kering. Vitamin B dan vitamin C. Defisiensi vitamin B sering terjadi pada kucing yang sering diberikan pakan ikan raw food dengan catatan ikannya tidak dimasak. Tapi kalau semisal ikannya sudah dimasak, aman. Kenapa? Karena pada ikan mentah ada namanya enzim tiaminase yang menyebabkan vitamin B itu rusak. Teman-teman boleh ngasih ikan, tapi ikannya wajib dimasak. Nggak boleh ikan mentah. Tiaminase ini paling banyak diproduksi di daerah kepalanya ikan. Terus yang kedua, vitamin C tidak dibutuhkan pada anjing dan kucing karena mereka dapat mensintesis dari hepar atau hati. Kalau manusia, sariawan sakit biasanya butuh vitamin C biar cepat bugar. Tapi ternyata anjing kucing nggak perlu. Kecuali mungkin sakit parah untuk membantu recovery. Tapi kalau kondisi biasa tidak perlu. Kenapa? Tubuhnya sudah bisa menghasilkan vitamin C sendiri tanpa dia harus makan jeruk. Terus dalam pakan juga ada namanya zat antivitamin. Tadi sudah dibahas yang pertama pada ikan ya. Ada tiaminase yang dapat mengurangi kadar tiamin atau merusak vitamin B1. Selain pada kepala ikan juga ditemukan pada organ viscera. Organ viscera itu apa? Jeruan. Jadi kalau mau bikin raw food, bikin makanan sendiri harus dimasak.
Selain untuk menghilangkan zat antivitamin ini, juga untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang mungkin bisa ditularkan dari makanan yang kita berikan. Biasanya apa sih penyakit yang bisa ditularkan lewat pakan? Paling sering biasanya bakteri, khususnya E. coli, Salmonella. Dua-duanya ini zoonosis, bisa menular ke manusia. Di manusia menyebabkan diare. Jadi mulai dibiasakan higienitas dalam penggunaan pakan tidak cuma pada manusia, tapi juga pada hewannya. Jadi hewannya sehat, manusianya juga ikut sehat. Terus yang selanjutnya adalah putih telur. Jadi di putih telur itu ada namanya zat avidin. Ini menyebabkan terganggunya penyerapan vitamin B7. Yang suka ngasih kuning telur atau ngasih telur, putihnya dihilangkan. Kuningnya boleh, tapi putihnya jangan. Karena ada avidin ini. Jadi gitu ya. Telur boleh diberikan, tapi hanya bagian kuningnya. Orang bilang kuning telur kebanyakan kolesterol. Memang benar, tapi kan kuning telurnya kecil. Memang kandungan kolesterolnya tinggi dibanding proporsi ukuran telur. Bukan berarti makan satu kuning telur terus kena kolesterol. Bukan. Tapi kalau over,